Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan hadis nomor 129. An Zaid bin Sabitin qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjari ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idza hadat bihi fakadat talqihi wa idza akbaru sittatin aw khamsatin aw arba'atin. Hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu kebun milik Bani Najjar, sedangkan beliau dalam keadaan mengendarai bagol. Bagol ini adalah perkawinan silang antara keledai dengan kuda. Jadi badannya agak besar seperti kuda, tetapi tenaganya kuat seperti keledai. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bagol ini, tiba-tiba bagolnya ini terkejut. Apa yang mengejutkan bagol ini? Yang mengejutkan bagol ini adalah suara yang timbul dari dalam kubur. Ternyata mereka berada di kawasan perkuburan. Jadi di sekitar Nabi dan para sahabat berdiri itu ada sekitar 6, 5 atau 4 kubur. Id hadat bi fakadat talqihi wa idza akbaru sittatin aw khamsatin aw arba'atin. Tiba-tiba bagolnya terkejut dan hampir saja melemparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terkejut, meringkik, melompat sehingga hampir menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bagol ini terkejut? Bagol ini terkejut oleh suara yang timbul dari dalam kubur, yang hanya boleh didengar oleh binatang, yang boleh didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi suara azab kubur itu seperti keterangan dalam hadis yang telah lalu, suara yang ditimbulkan oleh azab kubur itu boleh didengari seluruh makhluk selain jin dan manusia. Manusia pun terkecuali yang diberi dengar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi. Jadi dahsyatnya siksa dalam kubur itu sehingga bagol tadi terkejut. Bayangkan saja, kalaulah mayat yang di dalam tuh sedang dipukul dengan palu kemudian menjerit sekuat-kuatnya, maka terkejutlah bagol itu. Tapi para sahabat tak mendengarnya. Nabi mendengarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala kadza kana yaqulu al-Jurairi, berkata seperti ini Yahya bin Ayub berkata seperti inilah yang dikatakan oleh Jurairi. Jadi dari mana datangnya Yahya bin Ayub ini? Qala, telah berkata Yahya bin Ayub. Yahya bin Ayub ini datangnya dari mana? Sementara dari lafaz sebelumnya tidak ada nama Yahya bin Ayub. Hanya dimulai dari Zaid bin Sabit. Jadi Yahya bin Ayub ini kita ketahui daripada kitab sarah, daripada kitab asalnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka dalam kitab Miskat ini tak ditulis dia nama periwayat daripada Imam Muslim sampai kepada Sayyidina Zaid bin Sabit. Yang disebutkan hanya nama sahabatnya saja. Tetapi kalau dalam kitab Muslim, maka dia akan disebutkan Imam Muslim meriwayatkan daripada Yahya bin Ayub, Yahya bin Ayub meriwayatkan daripada Al-Jurairi, Jurairi daripada sipulan daripada sipulan, sehingga sampai kepada Zaid bin Sabit.
Jadi Al-Jurai ini adalah termasuk gurunya Yahya bin Ayyub yang mengajarkan hadis ini kepada Yahya bin Ayyub. Jadi seperti inilah lafaz yang diucapkan oleh Jurairi, yang diriwayatkan oleh Imam Jurairi. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man ya'rifu ashab hadhil aqburi?" Siapakah yang mengetahui pemilik kubur ini? Jadi Nabi mau tahu mengapa ahli kubur ini disiksa dengan siksa yang sangat pedih sehingga keledainya sehingga bagolnya pun terkejut. Nak memastikan apa amalannya yang menyebabkan azab kubur yang begitu pedih itu. Faqala, maka telah berkata siapa rajulun, seorang lelaki, ana, saya ya Rasulullah. Jadi ada satu orang berkata, saya tahu ya Rasulullah siapa yang dikubur di dalam kubur ini. Qala famata mata haula'i, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bilakah mereka ini meninggal? Qala matu fil isyraki, maka sahabat tadi menjawab mereka meninggal ketika dalam kesyirikan, belum masuk Islam. Mungkin mereka sudah mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak segera masuk Islam. Kemudian mereka mati dalam keadaan belum Islam lagi, maka mereka mati dalam keadaan kafir, keadaan musyrik. Itulah yang menyebabkan mereka disiksa. Mereka sudah dengar dakwah Nabi, tapi tak masuk Islam lagi. Karena kalau Nabi belum diutus, mereka masuk dalam zaman fatrah. Tapi kalau Nabi sudah diutus dan mereka tidak masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir, nah, inilah yang menyebabkan mereka diazab. Wallahu a'lam. Faqala, maka bersabda sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hadhil ummata tubtala fi kuburiha falaula alla tudafinu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladzi asma'u minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini diuji di dalam kubur-kuburnya, ditimpai musibah, ditimpai bala, mendapatkan bala di dalam kubur-kuburnya. Disiksa dalam kuburnya umat ini. Jadi yang dikatakan umat ini boleh merujuk kepada 4, 5, 6 kubur yang ada dekat situ, atau pada umat Islam secara umumnya. Umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW keseluruhannya, baik yang Islam maupun yang kafir. Nabi SAW bersabda, umat ini diuji di dalam kubur-kuburnya, mendapatkan musibah di dalam kubur-kuburnya, mendapatkan bala di dalam kubur-kuburnya. Kalaulah tidak karena takut kalian tidak menguburkan mayat, pasti aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan azab kubur kepada kalian. Jadi kalau umat ini mendengarkan azab kubur, melihat azab kubur, mengetahui azab kubur zahiran, secara zahir, mengetahui apa yang terjadi di dalam kubur, niscaya kita akan takut untuk menguburkan mayat-mayat saudara kita. Sedangkan menguburkan mayat saudara kita itu adalah termasuk fardu, kewajiban. Jadi kalau karena bukan takut
kita tidak menguburkan mayat, maka Nabi SAW akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendengar azab kubur, supaya kita yakin ya azab kubur itu memang betul-betul ada. Sehingga kita betul-betul berusaha untuk selamat daripada azab kubur. Dan di antara usaha untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur adalah yang jelas pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian ada satu amalan yang apabila kita istiqomah mengerjakannya, insya Allah kita akan Allah selamatkan daripada azab kubur. Apakah amalannya? Amalannya yaitu setiap malam sebelum tidur baca surat Al-Muluk dan Alif Lam Mim Sajadah. Kurang-kurangnya Al-Muluk. Kalau kita baca Al-Muluk, insya Allah Allah akan selamatkan kita daripada azab kubur. Jadi Nabi adalah termasuk manusia yang istimewa, yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala boleh mendengarkan azab kubur. Begitulah kehebatan, kekuatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat, mengetahui, mendengar tentang dahsyatnya azab kubur, tetapi hati beliau masih boleh kontrol sehingga tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk menguburkan mayat. Nabi walaupun melihat dahsyatnya azab kubur, mengetahui dahsyatnya azab kubur, tapi masih boleh hidup normal seperti manusia biasa. Kalau kita lah yang ditampakkan azab kubur itu mungkin boleh gila, boleh stres, boleh depresi. Satu orang reporter telah buat laporan tentang kelaparan di Afrika. Maka dia telah ambil gambar satu orang anak-anak yang kelaparan, yang sangat lapar, sangat kurus, tinggal tulang dan kulit saja. Sehingga kemudian setelah diambil gambar itu, anak itu mati di hadapannya. Maka ketika dia pulang ke negaranya, dia telah buat laporan, dia telah dan surat kabar telah mempublikasikan daripada reportasinya, beritanya. Maka kemudian ada beberapa orang yang komentar, mengapa kamu membiarkannya? Mengapa kamu hanya mengambil gambarnya? Kenapa kamu tidak menolongnya? Mengapa kamu tidak memberikan makanan kepadanya sehingga dia tidak mati di hadapanmu? Maka teringat dengan kejadian itu, si reporter tadi sangat tersiksa batinnya sehingga dia gantung diri, bunuh diri, tak sanggup menghadapi kenyataan, tidak sanggup menghadapi menjalani kehidupan karena pengalaman yang begitu mengerikan. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, melihat penderitaan umat ini, membuat Nabi SAW semakin bersemangat, menjadi kekuatan bagi Nabi SAW untuk lebih menyayangi umat ini, untuk buat dakwah sungguh-sungguh, mentarbiyah umat sungguh-sungguh, mendidik umat sungguh-sungguh, mendoakan umat sungguh-sungguh. Apa-apa yang menjadi ilmu yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kekuatan untuk berkorban lebih kepada umat manusia, kepada umatnya, menambahkan rasa kasih sayangnya, kecintaannya, sehingga rela berkorban apa saja. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa aqbala alaina biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi min adzabin nari. Qalu na'udzu billahi min adzabin nari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajahnya. Jadi di antara
keindahan, kebagusan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara dengan orang-orang tidak pernah hanya memalingkan muka saja. Tetapi kalau menghadap kepada manusia, kepada sahabatnya, bukan hanya memalingkan muka, tetapi sekali dengan badannya. Menghadap wajahnya Nabi hadapkan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, berwasiat, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Maka para sahabat saat itu juga minta perlindungan kepada Allah mintalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab neraka. Maka para sahabat saat itu juga minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka. Jadi para sahabat ini adalah orang yang ilmunya paling berkah. Ketika mendapatkan ilmu langsung amal saat itu juga. Bukan nunggu nanti. Bukan nunggu habis sholat baru doa, ya Allah lindungilah saya daripada neraka, tidak. Saat itu juga. Dengar terus amal. Nah, ini ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu dengar terus amal. Atau sekurang-kurangnya berusaha untuk amal. Nah, para sahabat dapat ilmu terus amal. Maka para sahabat telah minta perlindungan kepada Allah daripada neraka. Faqala ta'awwadhu billahi min adzabil qabri. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Maka para sahabat berkata, kami minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Qala ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah daripada fitnah yang zahir maupun fitnah yang tidak nampak. Fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Maka para sahabat saat itu juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Rasulullah SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah daripada fitnah dajjal. Maka para sahabat saat itu juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal. Jadi yang pertama tadi kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah. Semua fitnah, umumnya fitnah. Apa saja fitnah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Fitnah itu apa toh? Fitnah itu adalah perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah. Fitnah itu perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya fitnah. Al-fitnah itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih baik daripada pembunuhan. Kalau dibunuh dan kita mati dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada tertimpa fitnah. Fitnah anak, gara-gara anak kita jadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih hidup. Jadi kaya raya, bahagia bersama anak, tetapi kebahagiaan bersama anak yang menjauhkan kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih buruk daripada kematian. Kenapa? Karena itu kebahagiaan hanya sebentar saja, tetapi disebabkan kebersamaan kita bersama anak kita, kebahagiaan kita bersama anak kita, sehingga kita lupa pada Allah, lupa perintah Allah, bermaksiat kepada Allah. Ini akibatnya adalah neraka yang selama-lamanya. Fitnah istri, fitnah pekerjaan, fitnah harta, gara-gara pekerjaan, gara-gara istri. Kita jadi tidak mengerjakan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, cinta kepada istri, ingin membahagiakan istri, ingin belikan intan permata untuk istri, untuk beli
buatkan rumah yang besar untuk istri sehingga kita bekerja, tidak peduli halal haram. Nah, ini fitnah. Inilah fitnah. Ini lebih berbahaya. Kecintaan terhadap istri yang seperti ini fitnah. Tapi kalau kecintaan kita kepada anak istri kita menyebabkan kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang berjaya dalam menghadapi fitnah. Jadi fitnah ini ada banyak macam. Tetapi fitnah yang paling besar adalah fitnahnya Dajjal. Oleh karena besarnya fitnah Dajjal ini sehingga Rasulullah SAW perintahkan kita secara khusus untuk minta perlindungan daripada fitnah Dajjal. Rasulullah SAW perintahkan kita secara khusus untuk minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Mengapa? Karena begitu dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Sehingga setiap Nabi memperingatkan umatnya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal dengan segala tipu dayanya, dengan segala kecanggihannya, kebolehannya. Boleh menyebabkan orang beriman menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat mereka telah minta perlindungan semua ini. Maka para ulama telah menyusun doa. Kita baca sebelum salam setelah tahiyatul akhir sebelum salam seperti yang telah diajarkan pada hadis yang telah lalu. Kemudian di antara cara untuk berlindung daripada fitnah Dajjal adalah setiap malam kita baca surat Al-Kahfi. Habib Umar wasiatkan supaya kita baca surat Al-Kahfi setiap malam. Kalau tidak boleh sekurang-kurangnya 10 ayat awal surat Al-Kahfi dan 10 ayat akhir surat Al-Kahfi. Dan malam Jumat dan hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi. Inilah sekurang-kurangnya usaha yang kita buat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita buat supaya terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Semua bersedia insyaallah.